Memberkati aku berlimpah-limpah dalam berluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Saya mau jemaat bangkit berdiri. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Kau bekerja, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan dengan imanmu, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Bapak, kasih temuran Tuhan selalu menyertai kami anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Yesus, Engkau baik dan sangat baik dalam kehidupan kami Allah. Kami mau belajar hari ini Tuhan dari Yabes. Engkau mengasihi apapun kalian Yabes, Engkau mengasihi. Kalau Engkau mengasihi Yabes, Engkau mengasihi kami semua Tuhan. Anak-anak-Mu yang datang pada Engkau, yang selalu berseru memohon potongan Tuhan.
Kami percaya Engkau ada dari kami, Tuhan Yesus, Engkau ada dan pujian kami. Dikala kami puji Engkau dengan sungguh-sungguh, Engkau ada dan Engkau Tuhan boleh berkati kami, ajar kami menyenangkan hati Tuhan dan hidup kami. Di bahasanya kami akan mendengarkan firman Tuhan buat kami saat ini Tuhan. Tolong kami Bapa. Kami belum kaya sebelum Engkau, kami firman-Mu Allah, karena Engkau berkata manusia hidup bukan roti saja, tapi setiap firman yang telah keluar dari mulut Allah. Itu sebabnya layakan kami untuk menikmati akan firman Tuhan pada saat ini. Sucikan kami, kuduskan tempat ini, urapi hamba-Mu yang akan menjalankan firman Bapa. Buka hati kami untuk mengerti akan firman Bapa, sehingga lewat firman menjadi yang mana dalam kami dan berkati dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang surga, segala puji hormat bagi kami. Mari Bapa memberikan bagi kami, karena Kamu sudah siap dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk saudaraku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat tim pemuji, ya. YL, musik yang luar biasa, Amang Reses. Haleluya. Terima kasih buat teman-teman yang ada tempat ini, luar biasa. Ya, firman Tuhan, tema firman Tuhan seperti apa yang ada di Warta, firmannya mengubah nasi puluh ala Yabes. Ini baru dengar ya. Ini temanya apa sih? Mengubah nasi puluh ala Yabes. Beda temanya. Ya firman Tuhan pengajaran saat ini Pak Pastor Emmanuel ngomong sama saya Pak, tapi KKR dulu. Kayak sobat PKR, sekarang kan pengajaran nih, nggak selalu KKR, pengajaran ya, untuk pelan-pelan ngajarin. Apa sih maksudnya nih? Mengubah nasi buruk ala Yabes. Kita buka yuk 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Yuk, kita buka 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Ini tema ini, khotbah ini, ayat ini jarang saudaraku, jarang dikhotbahkan. Jarang ayat ini, jarang. Apa sih maksudnya? Yuk kita akan coba dengar nanti ya. Nah, apa maksudnya? 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10 udah semua di HP silakan. Oke udah ya. Kalau udah kita bangkit lagi berdiri yuk. Kita baca ya. Ya sama-sama kalau gitu ya di atas cuma 2 ayat yuk. Bangkit berdiri yuk. Udah dari ya. 1 Tawarik 4. 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Ya kalau yang udah dapet suaranya kenceng ya. Ya. Nggak apa-apa. Yang udah dapet suara kenceng, ya. Udah dapet ya? Yuk bangkit berdiri yang udah dapet. Yang dapat bangkit berdiri. Yang dapat bangkit berdiri. Yuk. Pak Tommy belum. Bang Pendeta Muda Stefanus Ridwan belum dapat belum. Ayo. 1 Tawarik 4 ayat 9 sampai 10. Udah ya? Udah. Kita bahas sama-sama. 1 ayat 9, 1, 2, 3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama ini diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Ayat 10. Yabes berseru pada Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan pada aku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan menyertai aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpaku, dan Allah mengabulkan permintaannya. Terima kasih, silakan duduk luar biasa. Jadi ayat firman Tuhan ini dibuat suatu pujian, wah luar biasa dan sangat terkenal. Kiranya, wah luar biasa. Dan ayat ini, lagu ini sering dinyanyikan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh gembala pendeta waktu bawa untuk berkat. Enggak salah sih, enggak salah. Enggak ada yang salah menyanyikan ini sebelum bawa berkat. Tapi masalahnya adalah pendeta itu, hamba Tuhan itu mengartikan ini teologi kemakmuran, artinya supaya jemaat diberkati bahwa mau dapat mobil, dapat rumah, dapat jabatan tinggi, dapat pekerjaan yang ini. Ini kan teologi kemakmuran. Tapi sebenarnya nggak demikian. Doa Yabes itu doa orang bermodal nasibnya.
Doa Yabes ayat firman Tuhan itu bicara doa orang yang bergumul dengan nasibnya. Beda kan pengertiannya kan? Pengertian sebagai nama Tuhan. Nyanyi ini kemudian doa berkat supaya jemaatku, nggak apa-apa juga. Tapi kan pengertian yang salah itu loh, pengertian salah maksudnya tuh. Oh diberkati, pekerjaannya pertama diberkati, uangnya pertama, usahanya diberkati, boleh-boleh aja. Tapi bukan lagu ini maksudnya. Pengertian lagu ini nggak begitu, nggak begitu. Pengertian ayat ini itu bicara apa? Ini bukan teologi makmuran, bukan sama sekali, bukan. Sebagai nama Tuhan, sebagian kita ini menganggap ini teologi kemakmuran, bukan. Ini bicara tentang apa? Doa Yabes, doa orang bergumul dengan nasibnya. Coba di dalam ini, ayat ini coba. Yabes, saudara dengan Tuhan, itu bahasa Ibrani kabot. Yabes bahasa Ibrani apa? Kabot. Artinya apa kabot? Sakit. Sakit. Itu Yabes dari kecil sakit-sakitan. Bayangin saudara. Kabot artinya apes. Kabot artinya nasi buruk. Dari kecil si Yabes itu sakit-sakitan. You bisa bayangin nggak? Kasihan nggak? Apes. Apa yang dibuatnya? Kalau firman Tuhan kan apa yang kita buat berhasil kan gitu kan? Menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Tapi ada yang tidak begitu. Apa yang dibuat? Gagal mulu. Dia usaha bangkrut. Nggak pernah berhasil. Kasihan Firman. Nasi buruk. Itu Yabes. Makanya jangan ada mau nama Yabes. Jangan anak Yabes. Kan berapa kali Yabes? Iya, benar nanti artinya sakit-sakitan. Apes. Nasi buruk. Karena Yabes waktu lahir ditolak sama ibunya. Ada penolakan dari lahir. Biasanya orang dari lahir penolakan itu bisa seperti itu, ada aja kan gitu kan. Ditolak. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah. Maksudnya apa? Maksudnya kapasitas rohaninya diberkati berlimpah-limpah, dibuka kapasitas rohaninya, itu maksudnya. Kiranya Tuhan berkati berlimpah. Ini kiranya Tuhan memberkati aku, memperluas. Apa yang diperluas? Kapasitas rohaninya maksudnya. Dan posisi seperti itu, ya kan? Kalau orang kan dapat seperti itu kan udah kan? Ya kan posisi seperti Yabes sudah kan nggak ada harapan lagi lah. Udah mati aja kan itu kan. Ya kan? Karena saking putus asanya, ya kan? Putus asa kan? Kalau lagi putus asa nggak putus asa, sebagian orang putus asa. Sebagian orang melihat seperti itu, yang Yabes namanya sakit-sakitan, apes, nasi buruk, putus asa jatuhnya. Sebagian besar kan begitu. Mati dulu. Gitu. Ngapain dulu? Gitu. Tapi bang posisi itu bagaimana merubahnya? Yabes berdoa sungguh-sungguh, perluas. Apa yang perluas? Kapasitas rohaninya. Kapasitas rohani mesti diperluas. Maksudnya apa sih? Kapasitas rohani? Hal-hal yang perlu itu kita perluas dari kita. Mau mengampuni orang, coba aja mengampuni. Apapun keadaan kita nggak baik-baik saja, kan ada kata itu sekarang udah terkenal tuh, tidak baik-baik saja keadaan. Oke lah keadaan nggak baik-baik saja, oke. Keadaan ekonomi kita nggak baik-baik saja, oke. Keadaan apa fisik kita mungkin nggak baik-baik saja, oke. Keadaan rumah tangga kita nggak baik-baik saja, oke lah. Kemudian katakanlah begitu, tapi kapasitas rohani kita mesti diperluas, bos. Bagaimanapun kapasitas rohaninya mesti diperluas. Belajar mengampuni, ya kan? Enggak mudah ya, sebenarnya mudah, saya bilang mudah. Aku dari bujangan, pelayanan. Dari dulu udah ada orang maki-maki
bagi saya waktu waktu pendeta muda wakil gembala tuh, saya udah dituding jemaat di banyak jemaat yang lain, dilihat di jemaat lain saya pendeta muda waktu itu wakil gembala dituding ini diancam mati loh, saya mati loh. Saya bersumpah kok mati dia gitu jemaat. Akhirnya santai nggak mati. Mengampuni hati. Jangan bereaksi. Nggak boleh bereaksi hati itu. Terus kita mau bereaksi. Apa lu? Lu nggak tahu gua gimana? Gua pendeta. Nggak begitu bos. Kita mampu mengampuni. Memaafkan. Jangan nyimpan sama lain. Baru ini kejadian bos. Baru kejadian nih. Baru kejadian. Tahu satu nama. Baru kejadian saya nih. Ini sebulan yang lalu ya. Dibilang setan, ternyata setan. Setan di depan orang. Kalau empat mata sih enggak, mungkin enggak. Cuma orang. Di setan-setanan saya pendeta. Terus berapa hari kemudian, nah beda waktu nih. Dibilang pendeta sesat lagi. Ada orang juga sesat. Terus karena kita belajar mengampuni, sudah belajar dari bujangan, sudah belajar bertahun-tahun mengampuni. Ketika menegas seperti itu, nggak bereaksi tuh. Itulah kapasitas rohani maksudnya. Sebab kita diminta apapun keadaan kita, situasi kita, keadaan kita, kondisi ekonomi bagaimanapun kita, fisik bagaimanapun kita, keluarga bagaimana kita, Tuhan menginginkan perluas kapasitas. Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, memperluas daerahku. Ini bukan daerahku, daerah jabatan, bukan pangkat tinggi naik jabatan, bukan. Ini cara keseruan ini. Diperluas daerahnya, mau mengampuni macam-macam lah. Buah roh itu tadi kata sabar lah macam, ada sabar juga, ada apa nama saya, kuasa diri, semuanya tuh keseruan itu. Jadi apapun keadaan kita, situasi keadaan kita buruk sekalipun pada saat itu, Yabes, kita lihat Yabes, dia mampu memperluas kapasitas rohaninya. Ini bicara rohani. Tapi kita kadang-kadang kita lupa. Kita tahu dia minta hal-hal yang ya apa juga sih, yang dunia, yang fisik, yang materi, lebih ke materi manusia. Sakit belum sembuh, minta sembuh boleh-boleh aja. Tapi kok nggak minta kapasitas rohaninya diperluas? Rumah ngasih kontrak susah, hidup susah, boleh aja minta Tuhan beri rumah apa uang masyarakat. Tapi kok nggak minta Tuhan tolong biar kapasitas rohaniku ini itu diperluas. Karena kehidupan rohani kita saudara Tuhan itu mengalir dengan kehidupan jasmani kita, secara jasmani, secara materi itu sangat pengaruh. Kita lihat bagaimana berbalik nih. Yabes yang katanya bahasa Ibrani dikatakan dia sakit-sakitan, apes nasi buruk, dia bisa berubah luar biasa, bisa memberkati orang. Kita lihat kayak gitu. Ya kan? Kita lihat ketika 5 ikan, 2 roti 5 ikan di tangan si murid-murid, kemudian tangan anak kecil yang murid-murid, nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa, nggak berarti 5 roti 2 ikan. Karena kamu sama mereka belum terbentuk. Ketika diserahkan 5 roti 2 ikan kepada Yesus, berubahlah itu 5 roti 2 ikan. Maka 5.000 orang sisa 12 tahun. Paham nggak? Mau paham? Ketika tongkat itu di tangan Musa, tongkat biasa, tongkat lancip, tongkat apa sih arti tongkat itu sih? Nggak ada apa-apa tongkat itu. Tapi karena Musa kapasitas rohaninya sudah dibentuk Tuhan, Tuhan katakan dia bertugas dalam lembut hatinya,
Sehingga tongkat di tangan Musa itu bisa membelah lautan. Luar biasa kan? Luar biasa. Coba tongkat itu dikasih yang lain tuh. Tuh, orang Israel yang lain. Nggak ada apa-apa. Ini tongkat Musa dikasih ke yang lain, siapa namanya? Banyak kan? Orang Israel itu kasih kan? Salah satu orang Israel itu. Nggak jadi apa, atau tongkat. Paham nggak sih? Tongkatnya gak ada apa-apanya. Apa sih tongkat? Tapi kapasitas rohani Musa diperluas. Itu yang buat tongkat itu bisa membelah laut. Apa artinya ketapel dan batu itu di tangan Daud? Kok bisa merubuhkan si Goliat sih? Bingung tuh, kan yang merubuhkan ketapel loh. Sama batu itu. Kok rubuh sih? Pendekannya orang Filistin tuh luar biasa. Pendekar itu kan luar nama pendekar luar biasa bos. Namanya pendekar, dijago peperang, pandai mainkan pedang, ya, ahli peperang, strategi perang dia tahu, menang dan terus menang, dia pendekar namanya. Tapi kalah dengan ketapel dan batu umban itu. Ada apa? Karena kapasitas rohani daripada Daud diperluas. Coba ketapel itu dan umban itu ada yang tangan abangnya. Kan ada abang yang jalan itu kan Pak abangnya kan ada 3 orang Pak abangnya. Gede-gede badannya. Di tangan dia nggak ada apa-apa. Nggak berarti apa-apa. Nggak berarti apa-apa. Tapi karena di tangan orang yang diperluas rohaninya, kapsul rohaninya, itu terjadi sesuatu. Yang saya sampaikan di sini, apapun keadaan saudara, mungkin saudara kan nggak berarti, apapun kemampuan saudara nggak berarti. Kalau saudara nggak ada apa-apa ya, dalam hidup saya katakan ada apa-apanya. Tapi kalau kita perluas kapasitas rohani kita, yang nggak ada apa-apanya menjadi ada apa-apa. Itu yang terjadi. Setelah kapasitas rohani daripada Yabes, so kita diperluas, kita berkata, aku punya Tuhan lebih berubah daripada aku. Setelah kapasitas rohaninya si Yabes diperluas, Yabes berkata, aku punya Tuhan lebih besar daripada takdir. Tadi kan Yabes artinya kabot. Kabot kan artinya takdirnya apa? Sakit-sakitan. Kabot artinya apa? Apes. Kabot artinya nasib buruk. Setelah kapasitas rohani diperluas, takdir kalah dengan kuasa Tuhan. Sudah masuk. Bisa mengalahkan takdir. Enggak ada takdir kita di sini. Enggak ada. Enggak ada takdir kita. Kadang-kadang enggak ada. Mujizat masih ada. Kalau kita perluas kapasitas itu. Emang takdir gue guys. Dari dulu mah miskin mulu. Tuh Pak, angkat. Siapa kita? Tuhan akan takdirkan kami angkatan. Udah pergerakan kebanjiran lagi. Udah rumah kontrakan kecil sepeda kebanjiran lagi. Nasib seperti Yabes. Enggak gitu. Yabes bisa mengubah takdir. Takdir kita bisa rubah. Kalau kita belajar takdir ya. Kadang-kadang kan gitu kan kita kan. Takdir gue nih udah mengampas nasib gue nih. Kerjaan gini-gini mulu. Kalau usaha bangun mulu. Daripada kepala itu emang takdir gue nih. Enggak ada gitu. Yabes, buktinya Yabes. Ini Yabes diberkati loh, benar-benar diberkati. Setelah kapasitas rohaninya diperluas, dia diberkati benar-benar dengan materi benar, sehingga dia bisa menolong orang lain bahkan. Dia nolong tuh satu keluarga, satu desa dia tolong, luar biasa.
Ada dia sendiri waktu lahir sakit-sakitan, apes, nasi bungkus. Bayangin, nggak ada cerita takdir-takdiran, nggak ada cerita. Kalau kita doa Tuhan nggak ada cerita takdir-takdiran. Emang gini nasib gua ya. Kok sakit-sakitan mulu nih, ya kan? Duduk sakit-sakitan mulu, emang gue sakit-sakitan kali takdirkan sakit-sakitan, nggak ada cerita itu. Buka usaha kok. Aduh, bangkrut dulu, udah gak berhasil dulu. Emang takdir gue kali ya. Nggak gitu, bos. Nggak gitu. Saya bilang, Tuhan kita lebih besar daripada takdir. Amin. Amin. Kurang besar, amin. Amin. Tuhan kita lebih besar daripada takdir. Amin. Amin. Itu yang benar. Enggak ada cerita tentang takdir. Aku dulu kan rasakan juga kan. Ini saksikan dulu kan, kalau saksikan itu keluar dulu. Kalau nggak berapa pas tiduran, lupa lihat nggak buat, belum balik kecil. Ya, siapa? Ibu siapa? Yang itu, bahkan Bu Shirley. Bu Selly. Tuhan itu sadar takdir. Amin. Lawan, nggak ada cerita, lawan. Dulu saya sakitan, benar ini ceritanya. Dosa saya bohong. Sakit-sakitan saya ada penyakitan si Anton tuh, dulu tuh. Namanya Anto. Nama saya dulu Anto, betul kan? Tahu saya Anto kan dulu? Bukan Anton, bukan. Sakit-sakitan, bener. Udah nggak berdaya saya, bener. Tidur aja gue. Ya, nanti berobat, ada duit obat juga. Orang miskin bagaimana sih? Emang kayak miskin ya? Miskin, makan juga susah. Susah makan susah. Berobat makan susah, berobat. Ya udah, gitu. Nasib. Itu lebih nasib tuh. Itu nasib tuh. Tuhan itu sadar nasib. Saya bilang nasibmu. Ketika kita dekat dengan Tuhan, diperluas kapasitas kita. Berubah nih sekarang nih. Hah? Sakit-sakit enggak? Enggak. Orang suara gede-gede nggak bisa macam-macam. Suara gede gini sakit-sakitan apa sih? Hah? Enggak deh. Ya, kesana sini, KKR dulu, ini mau KKR lagi kita nih. Diberkati dong, nggak diberkati. Malah kita berkati orang. Dulu susah bener saya, bener. Ya, ibu apa? Bu ini ya? Iya. Kapasitas kita dekatkan diri sama Tuhan, meluas apakah rohani. Berubah. Nggak ada cerita nasib-nasib, nggak ada. Nasib apaan nasib? Tuhan Yesus besar daripada nasib. Itu mesti kita tanamkan dalam hati kita sini. Karena ya sudah dibuktikan Alkitab ini. Nggak ada cerita gitu. Ya. Aku yang Tuhan yang besar daripada takdir. Luar biasa. Hidup kita ditentukan bersama Tuhan, bukan karena nasib, bukan takdir. Firman kata Lukas 1:23-37 katakan, sebab bagi Allah tidak mustahil dan bagi orang percaya tidak mustahil kalau kita keluar rohani kita. Semakin dekat pada Tuhan, tidak ada mustahil. Tidak ada mustahil, betul, tidak ada mustahil. Yeremia 29:11 kata rancangan kurang keselamatan, rancangan damai kebaikanmu, rancangan yang penuh harapan. Ini firman Tuhan loh pada kita nih. Emang dulu pada orang Israel betul. Kita ibadahnya pada kita. Pada orang saya pada surat Yeremia mengatakan pada orang Israel betul. Ambil aja untuk kita, tanamkan dalam kita. Bahwa rancangan Tuhan, rancangan keselamatan dan zaman Israel penuh harapan dalam kita. Nah kita imani, kita aminkan itu. Jangan mengetah, waduh, bagaimana rancangan keselamatan tadi kembalikan kan? Wah aja susah, hidup susah, makan susah, kontrakan belum bayar sebulan 2 bulan. Terus kata-kata saudara bilang nasib, nggak ada cerita nasib, nggak ada cerita sama nasib. Dulu saya juga kontraktor, sama kontrak mulu maksudnya kontraktor, kontrak sana kontrak sini, kontraktor bukan kontraktor, itu pengusaha bukan. Sama kontraktor, kontrak sana kontrak di bawah barang kontrak. Nasib, nggak ada cerita nasib, nggak ada. Lawan nasib, nggak cerita. Pegang firman Tuhan, rancangan keselamatan, rancangan usaha penuh harapan, pegang itu. Kalau kita beriman,
Firman Tuhan kan ada. Nggak ada mustahil bagi Tuhan, nggak ada mustahil bagi orang yang percaya. Nggak ada mustahil. Nggak ada mustahil. Ya best. Artinya kasih puluh. Kalau kita lihat perjalanan Yabes dari kecil, kita juga udah sakit-sakitan orang. Ya kasihan, apes mulu kok diusahain bangkrut karena. Terus kita berkata, mati aja dulu, mati aja dulu. Kan bener, kita sering gitu kan. Orang mati aja nih. Daripada saya mati aja. Saya bilang, mati aja. Ya harus diberkati akhirnya bos. Dan dia memberkati banyak orang. Yang kedua, kalau Tuhan berdoa, Yabes berdoa untuk mengubah keadaan. Doa itu mengubah keadaan. Bagi orang berdoa, bagi orang yang berdoa, kita berdoa seperti Yabes berdoa, dia bertahu-tahu berdoanya itu luar biasa Yabes. Tetap dia mengubah kapasitas rohnya, dia perluas. Dia berdoa luar biasa, dia doa Tuhan, jangan kiranya wah ini suatu doa orang bergumul, doa Yabes. Orang yang bergumul dalam keadaannya, doa Yabes. Dan doa orang yang bergumul sama itu doanya tidak seperti kita doa misalnya banyak orang doa pagi, doa siang, doa malam gitu. Terima kasih Tuhan, amin. Tuhan terima kasih kau bangunkan saya pagi ini, amin. Terus terima kasih Tuhan, makasih berkati banget, amin. Bukan gitu doanya bos. Bukan gitu doanya. Dia doanya bawa peperangan, bergumul, mungkin nangis sekali. Doa luar biasa Tuhan. Wah, doanya bukan main. Ya, wah, peperangan doa. Doa Tuhan mohon pengampunan, mohon pemulihan. Tuh doanya. Dan doa nggak seperti 2 menit, bisa berjam-jam dia berdoa. Sehingga berubahlah nasibnya. Luar biasa. Berubah. Doa saudaraku dalam Tuhan. Ya, bagi orang yang berdoa, tidak ada pintu yang tertutup. Nggak ada. Bagi orang yang berdoa, nggak ada yang pintu tertutup. Matius 7:7 kata, mintalah maka diberikan padamu. Carilah maka kamu dapat. Ketuklah maka pintu akan dibukamu. Jangan minta menerima, mencari mendapat, ketuk baginya pintu akan. Itu firman Tuhan. Terbuka bagi orang berdoa. Nggak ada pintu tutup, nggak ada. Baik kita berdoa sapaan yang bergumul dalam Tuhan, pintu pasti terbuka. Mintalah diberikan. Kita minta. Ya kan, masa itu kan waktu itu kan hakim yang nggak adil itu kan ada seorang janda datang ke hakim yang tidak tahu kan Tuhan, hakim nggak adil nih, tidak tahu kan Tuhan nih datang. Terus si hakim nggak terima nih permintaan dari si janda, ke perempuan nggak terima nih, diajukan dia ini kan, tapi si janda nggak dia nggak menyerah, terus diminta. Datang ke hakimnya, di kantornya nggak ada, datang ke rumahnya, di rumahnya nggak ada, di mana dia? Mungkin di kedai, datang ke kedainya, terus dicari tuh hakim, dicari hakim, dia terus minta, dia cari, mintalah, dibilang, cari. Kita bisa bayangkan tuh janda tuh, yang ke hakim tuh, mungkin hakim itu bukan di rumah doang, mungkin nggak di kantornya. Tapi dia terus mencari, dicari akan kemana gue cari loh, itu maksudnya bos. Cari Tuhan, cari terus, cari. Itu maksudnya. Mintalah, jika mau cari kau ketuk terus pintu surga, terus ketuk. Maka pintu akan dibuka. Pintu akan dibuka, pintu surga terbuka untuk kita. Ketika kita mengutuk dan mengetuk terus pintu surga terbuka. Doa mengundang hadirat Tuhan. Itu Yakobus 5 ayat 11. Doa benar, doa orang benar. Bila dengan niat didoakan Tuhan besar kuasanya. Ada hadirat Tuhan. Itu beragam Tuhan akan besar kuasanya doa itu. Hadirat Tuhan ada. Doa memahami kasih Kristus itu ayat 3 ayat 18. Doa bahwa kita memahami kasih Tuhan bagi kita. Saudara Tuhan, Yabes
Katakan ini, aku pilih untuk jadi berkat dalam setiap perkara. Yabes memilih untuk jadi berkat dalam segala perkara. Yang memilih. Yabes memilih untuk jadi berkat, saudara Tuhan. Ketika diperluas kapas rohaninya, diperluas. Ketika dia diberkati, dia pilih jadi berkat. Dan sebelum diberkati juga dia berkat, tetap. Kadang-kadang kan kita nunggu gini ya, kalau gue diberkati banyak, gue baru lah, nah gitu. Waduh, gue aja susah, bagaimana berkati orang, ya. Pilih komitmen kita gitu, apapun keadaan kita, Tuhan jadikan aku berkat. Bagaimana? Lu aja susah jadi berkat, semua orang bisa jadi berkat, bos. Jangan nunggu kau diberkati, misalnya kau diberkati uang lu banyak, baru lu bicara, gue jadi berkat. Enggak, nanti Tuhan, kalau aku diberkati, usaha aku lancar, aku jadi berkat. Tunggu Tuhan, kalau kena jabatan, aku jadi berkat. Enggak begitu kan? Enggak begitu. Tanaman dari kita nih, dari hati kita tanamkan, Tuhan aku mau jadi berkat, gitu loh. Apapun keadaanku, walaupun aku sama susah, nggak masalah, tapi aku jadi berkat. Kan banyak caranya, bos. Kan banyak caranya jadi berkat. Menguatkan orang, mendoakan orang jadi berkat. Gue nggak punya duit nih, tapi gue doain orang jadi berkat. Gue nggak punya uang nih, tapi menguatkan orang yang lemah, gue jadi berkat itu. Kalau punya uang ya kasih uang, gitu kan? Sehingga ditambah-tambahin loh, ditambah. Ya apa sih tambah-tambahin loh, luar biasa. Dia akhirnya endingnya saudara Tuhan, kalau kita baca, ya kaya. Kayak materi juga. Nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal kan? Nggak masuk akal. Orang yang apa sendiri namanya ini apes. Sakit-sakitan. Nasi buruk. Masih kecil sakit-sakitan. Diusahakan apa? Usahanya masih kecil, dia apa? Selalu gagal. Nggak berhasil. Lah tiba-tiba kok berhasil ya? Bingung kita tuh. Nah, ya tadi Tuhan lebih besar dari nasib buruk. Tuhan lebih besar dari nasib. Nggak ada cerita nasib, nggak ada. Kalau kita besar kapasitas kita besar dan berkomitmen dalam hati kita, aku mau menjadi berkat. Gitu loh. Itu harus gitu loh. Ya kan? Seperti itu. Perluas saudaraku, diperluas. Ya. Jadi jangan kita nyanyi ini, wah. Jadi selama ini kita dengan pujian ini kita mengartikan, waduh Tuhan berkati aku. Ini bicara kapas rohani. Ini bukan teologi kemakmuran, bukan. Doa Yabes, doa orang sedang bergumul dengan keadaannya. Nah, kita mau belajar dari atas saudara kita. Firman Tuhan ini kira menjadi berkat buat kita mau belajar. Yabes yang benar-benar nyata-nyata gitu. Sesuai dengan namanya, sakit-sakitan. Sesuai dengan namanya, apes. Sesuai dengan nasib buruk. Kemudian dia dengan memperluas kapas rohaninya, dia berkomitmen menjadi berkat, dia bergumul di dalam doanya, dia berubah kehidupannya. Bahkan Yabes sekarang, Alkitab mengatakan, dia jadi berkat untuk satu suku, satu kaum. Jadi satu kaum itu ada kesusahan atau kaum Rehab kalau nggak salah ya. Ini kaum Rehab di Alkitab itu satu kaum. Satu kaum kan banyak. Bukan satu keluarga bisa 45 orang. Ini satu kaum. Satu kaum. Ini kesusahan. Dikasih yuk, dia punya daerah banyak. Yuk, ke daerah saya, ke ini dia, tempat saya nih. Tuh, kasih tanah-tanahnya untuk dia tinggal. Dikasih makan. Luar biasa deh. Di satu kaum Rehab ini kesusahan tempat tinggal, dikasih tempat tinggal karena Rehab suka kaya, diberkati, dikasih jalannya dan dikasih makan. Hah? Luar biasa saudara Tuhan. Yuk, Tuhan lebih besar daripada nasib. Yuk kita perluas apa rohani kita. Ya. Bagaimana kita mau mengampuni orang, ya. Perluas kesabaran, penguasaan diri dan sebagainya. Bahwa rohani itu mesti ada untuk kita.
Perkuat doa kita, seperti Yabes, doa yang bergumul Pak Tuhan, dan tekadkan dalam hati kita untuk mau jadi berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan memberkati kita semua ya. Kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita ada pujian dulu ya.